Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Setiawan Zeni. Kalau biasanya saya ngasih praktek untuk usaha kecil menengah, gimana caranya bisa dapat cuan yang lebih, jualan frozen food atau usaha yang lain ya. Hari ini ya 3 Oktober 2020 saya pengen racuni Anda supaya Anda bisa cuan lebih dari hanya sekedar Anda punya deposito ya. So, pindahkan 50% ya deposito Anda sekarang ke emas kalau Anda pengen cuan lebih ya. Untuk perhitungannya gimana Mas Zen? Yuk kita simak berikut ini ya. Kalau Anda nabung deposito per tahun ya, per hari ini tanggal 3 Oktober 2020, bunga tertinggi hanya 6%, itu dipegang sama Mandiri ya. 6% per tahun. BCA berapa? BCA 4,4 atau 4,7, BRI 5, something kalau nggak salah. Tadi datanya saya lihat dari BI sama dari beberapa website ya. Nah, 6% per tahun itu masih dikurangi dengan pajak. Berapa pajaknya deposito? Kalau udah punya deposito tahu dong ya, 20% ya. Kalau yang nakal gimana? Depositonya nakal dipecah atas nama banyak orang lain ya, tetap kedeteksi ya, kecuali Anda memalsukan KTP atau ID. Nah, ini saya kasih cara yang real dan legal, terus cuannya bejibun. Nah, kalau kita lihat bunga tertinggi 3 Oktober tahun ini, bulan ini, saat ini 6% dipegang sama Mandiri. Anda tahu inflasi kita berapa? Inflasi kita rata-rata 4,48% per tahun. Kurangi pajak 20%, inflasi kita 4,48. Jadi berapa duit Anda di deposito? Ya. So, kalau sahabat semua, dulur-dulurku semua ini yang dari sini yang sedang punya deposito, ya, silahkan dipindah, jangan semua ya, praktek dulu. Makanya yang palingnya itu praktek, nggak usah ide, ya, praktek langsung cobain, ya. Berapa Mas? Ambil 50% ya, separuhnya dari total nilai deposito Anda sekarang dan belikan emas. Ingat, jangan main-main dengan emas online dulu. Emas emang nggak boleh? Bukan nggak boleh, belum saatnya ya. Ini saya ajari dulu emas physically ya. Jadi emas saham, emas online jangan dulu, hindari dulu. Kita beli emas yang physically ya. Kalau Anda beli emas ya harus ada emas ya. Anda belinya di mana Mas? Belinya di distributor bisa ya. Di Pegadaian bisa, di BSM Syariah juga bisa, Bank Syariah Mandiri juga bisa, gitu kan? Di Grey Antam juga bisa, di distributor yang jual-jual emas juga bisa. Di tempat saya juga bisa, tapi saya buat video ini bukan ajang buat jualan, tapi buat nyuci cara berpikir Anda. Kalau Anda masih terus taruh portofolio Anda di deposito, berapa besar nih nilainya yang Anda bisa dapat imbal hasil? Saya kalau ngomong bunga ya boleh, ngomong imbal hasil boleh, ngomong bagi hasil juga boleh. Berapa? Ya 6% dikurangi 20%. Itu tertinggi ya, Mandiri punya. Nah, kalau di emas berapa Mas ya? Di emas itu imbal hasilnya 17%, 17,9% sampai dengan 22. Itu datanya CNBC ya. Datanya CNBC. Kalau data saya pribadi ya, dari berbagai sumber yang valid dan saya sudah praktek itu antara 22 sampai dengan 31% per tahun. Ingat, kalau 22% dalam waktu 5 tahun, duit Anda sudah 100, berlipat ganda 100%. Ya. Kalau Anda simpan emas 10 kilo, ya Anda jadi 20 kilo. Nah, 20 kilo di 5 tahun ke depan sudah berapa nilainya, Bos? Imbal hasil. Ya. Mas, saya di BPR. BPR bisa ngasih 10% yang diawasi dengan OJK. Dipakai enggak? Dikurangi 20% juga enggak? Tetap dikurangi pajak. Gitu loh. Ya. Dan berapa sih BPR yang diawasi sama OJK yang benar-benar aman? Coba Anda lihat, banyak Indosurya, ya, Pandawa. Banyak beberapa BPR yang akhirnya bawa pergi nilai investasi cuma kasih iming-iming 10% per bulan. Nah, 10% per bulan. Per tahun, 10% per tahun. Ya. BPR itu yang besar itu 10% per tahun. Ya. Yang lebih dari itu pasti money game. Ya. Jadi
Kalaupun di BBR ya kan boleh 50%, tapi 50% pindahin dulu. Yuk praktek yuk 50% pindahin ke emas. Nah caranya belinya gimana? Kalau yang sudah punya deposito langsung belinya brek. Berapa? Pak pilih pecahan yang kecil-kecil. 10 gram boleh, 5 gram boleh. Kalau punya deposito jangan 5 gram. 10 gram paling kecil sampai dengan 50 gram. Ya. Beli simpan. Pajaknya berapa, Mas? Pajaknya kalau emas itu dengan NPWP Anda cuma kena pajak 0,45%, kurang dari setengah persen. Ya. Kalau beli tanpa NPWP pajaknya 0,95%. Ya. Kecil banget bukan dibandingkan dengan deposito Anda yang dipotong 20% sebagai pajak. Ya. Jadi Anda pengen cuan lebih more than 22% ya, caranya adalah pindahin ke emas. Ya. Belinya yang emas apa, Mas? Emas di perhiasan di toko emas enggak. Belinya di Gerai Antam boleh, beli di distributornya EOA boleh, beli di distributornya Lotus Archie, distributornya Syariah Coin boleh. Loh, masih distributor? Enggak, saya nggak distributor. Tapi kalau Anda pengen tanya-tanya, bisa ke saya, bisa di komentar kalau di bawah ini. Ya, untuk hitungkan berapa nilai deposito Anda, silahkan hitungkan ulang, ya kita hitungkan. Ya, Anda beli boleh, tidak beli, belilah ke tetangga Anda yang terdekat atau kawan Anda yang juga menjadi agen atau menjadi distributor. Menurut saya itu jauh lebih smart. Ya, bayangin 22% sama dengan 31% per tahun. 5 tahun, 4 tahun sudah jadi 100%. Jadi kalau Anda punya 10 kilo emas, Anda punya setengah kilo emas, ya tahun depan jadi 1 kilo, tahun depan jadi 20 kilo. Gitu. Ya. Jadi ini cara yang cerdas dan ini sudah cara kuno banget. Ya, dari zaman bahula itu megang emas lebih aman untuk nilai investasi, untuk menjaga aset. Emas kan nggak bisa bikin kaya. Emas kan buat ngunci aset doang. Iya betul Zainal, itu betul sekali. Tapi kalau Anda ya masih mempertahankan deposito yang nilainya jauh di bawah emas, apakah itu juga aset? Oke, ya. Mas, saya kan deposito supaya saya bisa dapat bulanan, jadi saya nggak kerja, saya tetap dapat uang. Nah, caranya gini ya. 5 tahun ke depan, kuncinya di emas. Baru setelah emas ditukar lagi di separuhnya deposito. Nah, nanti Anda akan berjalan separuhnya emas, separuhnya deposito. Jadi kalau Anda ongkang-ongkang kaki, Anda jalan-jalan, Anda sudah punya deposito di atas 200 juta, 100 juta ya, itu Anda bisa dapat ya return imbal hasil dari depositonya. Anda juga bisa akan dapat per tahunnya dari emas. Coba deh, nggak percaya, praktekkan. Lihat ya, kita segera pindahkan deposito Anda dari bunga 6 sampai 7% ke 22%. Nah, ini datanya saya ambil dari Pusat Data Kontan, data SBI deposito per Oktober 2020 ya. Jadi kita lihat di bawah ini sumbernya dari Pusat Data Kontan dan Keuangan Kontan ya. Sahabat bisa lihat ya. Bunga tertinggi adalah bunga tertinggi dari Mandiri misalnya ya. Mandiri itu tertinggi 4,3%. Nah, nego bisa sampai dengan 6% ya. Mas, emang bisa deposito nego? Nah, data yang dari Pusat Data Kontan yang sumbernya juga berasal dari BI adalah Mandiri per Oktober 2020 itu cuma tertinggi 4,3%. Nah, bisa dinego Mas? Bisa. Berapa total nilai deposito yang bisa dinegokan? Loh bisa, tinggal ngelobinya. Mulai dari 10 juta bisa nego, 50 juta bisa nego, 100 juta bisa nego. Apalagi Anda punya dana di atas 500 juta, pasti bisa nego. Ya. Nah, jadi Mandiri itu tertinggi 4,3%, itu bisa dinego 6% ya. Terus BCA di sini tertinggi 3,4%, negonya bisa 4,7%. Nah, ingat ya,
bunga tertinggi ini adalah untuk per tahun atau bunga per annum ya, bukan bunga per bulan. Ini adalah bunga per tahun ya. Eh, kita lihat lagi Mayora tertinggi itu Mayora sama Bank UOB ya. Mayora itu 6%, kalau misalnya mau nego bisa sampai 6,5%. Eh, bisa di atas 6,5%, tapi saya nggak punya dana di atas 50 juta di Mayora ya, jadi belum bisa ngomong karena kalau cuma sekedar info saya nggak mau, saya bisanya praktek langsung ya kan. Jadi yang saya sampaikan di sini karena saya sudah pernah alami ya dan saya melakukan. Nah, Bank BRI itu cuma 4%, Anda bisa nego bisa dapat di angka 5,3% ya. Bank UOB Buana itu tertinggi juga 6%, Anda bisa nego sampai 6,5%. Kenapa tahu? Karena dulu kantor saya pakai Bank UOB dan sempat beberapa transaksi ya, jadi ngerti. Saya tidak punya tabungan di Bank Jobi, tapi saya pernah bekerja dan dana kantor sempat digunakan transaksi pakai payroll dan transaksi. BR selected kok, BRI selected, maaf. BPR tertentu itu bisa memberikan 8% sampai dengan 8,5%. Ya. Ada yang bisa memberikan 10%, ada, tapi saya lihat kok beberapa BPR-nya belum belum benar-benar teruji, jadi cukup riskan. Anda tahu BPR Indosurya, BPR Pandawa itu sudah menggelapkan dana deposito berapa ratusan miliar ya, jadi hati-hati ya. Mas, kenapa kok dipindahkan nih? Anda lihat ya. Jurusnya di mana? Jurusnya di ini, sahabat. Ya, pakai Antam. Ya, caranya gimana yuk? Anda beli sendiri. Nah, beli lewat saya juga boleh, konsultasi dengan saya juga boleh. Nah, apakah saya jualan? Enggak juga, karena saya sering sering beli dan kadang-kadang di gerainya Antam juga ada tutup. Kadang-kadang saya lari ke distributor lain yang juga pegang emas ini. Oke. Nah, berapa nilainya deposito kalau kita pegang emas fisik ya, fisik ya. 22% sama dengan 27%. 22% datanya kontan, 27% data saya. Karena apa? Karena saya melakukan. Nah, kita lihat di atas ini ya. Misalkan sahabat punya dana 10 juta. Kalau Anda simpan di bank selama 1 tahun, Anda akan dapatkan return itu 600.000 setahun. Ya, 10 juta itu bunganya 600.000 setahun dikurangi pajak 20%. Mas, nggak mungkin dong bunga 6% kok pajaknya 20%. Maksudnya gini, sahabat. Pajak ini setelah dari nilai ini loh, bukan dari 10 jutanya, tapi dari nilainya setelah Anda kena bunga Anda dipajaki 20%. Karena memang seperti itu. Ya, rata-rata di deposito juga bermain, marketingnya, supervisornya juga bermain dengan seperti ini. Pak, kalau dananya di bawah 1 miliar, nanti bisa kita bantu Pak, nggak kena pajak. Itu ada yang nakal seperti itu, tapi hati-hati nanti yang bermasalah kan Anda sendiri karena laporan pajaknya nggak sesuai ya. Kita kan sebagai WP wajib pajak harus ngeh dan harus taat. Nah, makanya ada beberapa marketing bank sampai membantu menyarankan ada yang seperti itu. Itu saya sebut dengan oknum ya. Nah, oke, supaya orangnya mau investasi di situ. Nah, nggak usah kayak gitu, kita bisa pergi ke BPR. BPR angkanya 8,5%. Jadi kalau Anda menabung 10 juta, itu Anda akan dapatkan return 850.000 setahun. Ya, kalau misalnya deposito, Mas, deposito bisa dengan 3 bulan? Bisa. Lah, nanti kalau dinilai 1 tahun, baru dibagi per bulan, dikalikan dengan 3 bulan. Kalau misalnya Anda pakai 3 bulan ya. Nah, ini dilihat perbandingannya. Kalau Mas di sini saya hanya tulis 22% ya, karena sesuai dengan datanya kontan. Kalau data saya pribadi, sebetulnya sampai 27%. Ya, untuk tahun ini aja 2019 ke 2020 itu kenaikannya Anda tahu 70%. Gila nggak? Ya, gila banget. Ya, tapi kita ingin hitung per rata-rata aja ya biar cangkamnya nggak mulu-mulu dan biar datanya valid. Oke? Nah, di sini kalau di emas Anda tuh bayar pajak cuma 0,45%. Kalau Anda pemegang NPWP. Kalau Anda nggak punya NPWP, Anda akan kena pajak 0,95%, jadi 1% pajaknya, Mas. So, masih mau duitnya di deposito semua. Jadi sekarang ya, kalau Anda punya dana 500 juta, Anda akan dapat 110 juta setahun. Dibandingkan kalau di BPR cuma Anda 42 juta. Jadi hampir 2 kali lipatnya lebih. Ya, itu sendiri kalau Anda punya dana 1 M, ya, Anda punya dana 1 M, Anda
di BPR cuma dapat 85 juta, Anda di emas itu dapat 220 juta setahun. Ya, Anda ongkang-ongkang, Anda terima transferan berapa? Nah, jika ada komentar, silahkan klik di bawah kolom komentar video ini dan segera pindahkan deposito Anda dari bunga 6,7 sampai 7% ke 22%. Nggak percaya, silahkan praktek. Dan ayo debat setelah Anda praktek. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.